1119025 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sumber-sumber hukum Islam. Mari kita simak video berikut ini. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Qiyas, dan yang terakhir Ijma. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad atau sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, rayu, dan urf. Sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri, tidaklah disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. 3. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. 3. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi 2 bagian atau jenis, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi 1. Semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. 2. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. 3. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah.
Pada prinsipnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran ialah sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran. Sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sunnah sebagai penjelasan atau penafsir atau pemerinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam sunnah, terdapat unsur-unsur sanad atau keseimbangan antar perawi, matan atau isi materi, dan rawi atau periwayat. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Kata ijma berasal dari kata jam, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun atau mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, berarti menetapkan atau memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih atau fuqaha. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam, kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa artinya ukuran, timbangan, persamaan atau analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih adalah mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi atau analogical deduction. Yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nas dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Menurut ketentuan nas, khamar dilarang karena memabukkan dan dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya, jadi dilarang di dalam hukum Islam. Terima kasih, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.